Aku Almas. Aku akan berbagi ceritaku tentang kejadian janggal yang aku dan teman-temanku alami. Kejadian ini terjadi di Pulau Dewata, Bali. Saat itu, sekolahku mengadakan acara karya wisata ke Bali. Berlangsung selama 5 hari. Dan karena berangkatnya satu angkatan, jadi dibagi 2 sesi. Aku kebagian sesi 2. Dan berangkatnya 1 hari setelah sesi pertama. Sesampainya di Bali, kami langsung berangkat ke tempat-tempat wisata yang sudah dijadwalkan. Tiga hari berlalu. Semuanya berjalan lancar dan sangat menyenangkan. Kami menginap di sebuah hotel yang sama. Sampailah di hari keempat kami di Bali. Saat itu jadwal sesi 1 pulang ke Bandung. Jadi kamar hotel yang ditempati oleh anak-anak sesi 1 semuanya sudah kosong. Kebetulan kamar aku berada di tengah-tengah kamar sesi 1. Jadi ketika mereka semua pulang ke Bandung, kamarku terasa sepi sekali. Berbeda waktu sesi 1 masih ada. Suasananya berisik sekali. Banyak suara gaduh. Namun sekarang sepi. Aku tidur sekamar dengan 2 orang. Ada Nisa dan Meta. Kebetulan yang sering di kamar itu ada aku dan Nisa. Setelah suasana sepi karena sesi 1 sudah pulang, aku dan temanku masih mendengar beberapa kali suara gaduh. Hanya saja, kami tidak pernah menggubrisnya. Terdengar suara benda-benda seperti digeser-geser, yang terdengar jelas dari kamar di atas kami. Dan tak jarang terdengar juga suara orang bolak-balik. Buka tutup pintu, mondar-mandir di kamar atas, juga kamar sebelah yang ditempatin oleh sesi pertama. Kupikir setelah teman-temanku yang lain pulang, tidak akan berisik lagi. Tapi masih ada saja terdengar ribut. Dan tak siapa. Ya, mungkin tamu baru. Entahlah.
Kami pun mencoba menikmati kembali suasana di Bali. Karena besok, di hari kelima kami akan segera pulang ke Bandung. Ketika itu aku dan teman-temanku sedang berkumpul. Sampai akhirnya, aku bilang sering mendengar suara barang-barang digeser. Dan orang berjalan-jalan di koridor hotel. Padahal, anak-anak sesi 1 sudah pulang semua. Hingga salah satu temanku berkata, "Itu mungkin hantu." Lalu dia bilang, kalau di koridor hotel itu, kamarnya pada kosong semua. Mendengar cerita itu, teman-temanku yang lain malah menjadi semakin semangat dan akhirnya kita pun jadi bercerita-cerita hal-hal berbau horor bersama teman-teman yang berada di kamar lain. Dan kamar ini berada di dekat lift dan berada di lantai 3. Saat itu kami berenam di dalam kamar itu. Aku pernah mendengar kalau di Bali itu katanya sangat sakral. Dan mitos-mitos angkernya pun masih banyak. Lalu satu persatu, temanku pun bercerita. Ketika itu, kebetulan adalah malam Jumat. Meta, temanku memulai ceritanya. Lalu aku lanjutkan dengan menceritakan pengalaman temanku yang berbeda kelas denganku. Ia bercerita saat ia sendirian di kamarnya dan sedang menunggu 2 temannya pulang dari berjalan-jalan dekat hotel. Ada yang mengetuk-ketuk pintu kamarnya sebanyak 3 kali. Ia cek keluar, ternyata kosong. Beberapa saat kemudian, ada yang mengetuk kamarnya lagi. Ia cek kembali. Memang benar tidak ada siapapun di luar sana. Karena ia mulai merasa ketakutan, ia memanggil temannya yang berada tidak jauh dari kamarnya. Ia memanggil temannya untuk menemaninya di kamar. Tak lama setelah mereka sampai di kamar, mereka mendengar ada suara orang berlari di depan pintu kamarnya. Mereka mengeceknya lewat lubang yang ada di pintu.
Tidak ada siapa-siapa. Tidak lama dari kejadian itu, teman-temannya datang. Saat aku sedang cerita dan teman-temanku sedang mendengarkan, tiba-tiba, astaga, ini telepon bikin kaget aja deh ah. Ada suara telepon berbunyi di kamar itu. Kita semua kaget. Kebetulan, aku yang paling dekat dengan telepon itu. Dan aku yang mengangkatnya. Saat aku angkat, halo? 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 Tidak ada jawaban. Hanya saja, ku dengar hanya ada suara orang bernafas. Suara bernafas yang awalnya pelan, menjadi semakin kencang. Aku langsung menutup teleponnya. Aku dan temanku, kami saling beradu pandang satu sama lain. Aku masih mencoba untuk berpikir positif. Ada yang iseng kali nih. Tahu kan, kita lagi cerita-cerita serem, dibikin parno gini. Dan kami memutuskan untuk kembali ke kamar masing-masing untuk packing. Belum sampai keluar kamar, telepon itu berbunyi lagi. Aku yang mengangkatnya lagi. Dan ketika aku angkat, halo? Oh, iya Bu. Iya ini mau siap-siap ke bawah. Iya Bu. Ternyata itu guruku yang menelpon dan menyuruh kami untuk segera siap-siap pulang. Akhirnya, aku pun kembali ke kamarku. Teman sekamarku sudah packing duluan ternyata. Dan dia juga sudah duluan turun. Sedangkan aku masih ada beberapa baju serta oleh-oleh yang belum aku bereskan. Aku pun membereskannya dulu. Suasana ketika itu hening sekali. Karena aku yakin yang lain sudah turun duluan. Hingga... terdengar suara benda yang digeser-geser lagi.
Aku sedikit tidak merasa nyaman saat itu. Sampai... Astaga. Terdengar jelas kali ini. Di atas kamarku seperti ada yang berlari-lari dan barang-barang berjatuhan. Dengan cepat dan segera, aku pun membereskan packingan kamarku. Sampai terdengar suara langkah berat berlari dan berhenti di depan pintu kamarku. Aku bangkit pelan-pelan dan mendekati pintu itu. Aku mengintipnya dari lubang pintu itu. Dan tidak ada siapa-siapa. Ternyata hanya perasaanku saja. Aku pun mencoba untuk cukup tenang dan berbalik kembali packing. Lalu ketika membalikkan badan, astaga, ada yang menggedor pintu kamarku dengan sangat keras. Jantungku berdegup kencang. Sampai ternyata itu suara temanku yang menyusulku. Aku pun langsung membuka pintunya. Iya, bentar. Dan ketika aku buka, tidak ada siapa-siapa. Ya Tuhan, kakiku sangat lemas. Jelas ku dengar tadi suara seseorang di depan pintuku itu. Ketika aku tengok kiri dan kanan pun, di lorong ini tidak ada siapa-siapa. Perlahan, aku pun masuk lagi ke kamarku itu dan membiarkan pintunya terbuka. Aku sesegera mungkin memasukkan barang-barangku. Aku benar-benar ketakutan saat itu. Sampai, ya Tuhan, jelas di depanku itu, aku melihat kursinya bergeser sendiri. Kakiku sangat lemas. Ingin aku berteriak, tapi seakan tidak bisa. Sampai terdengar suara hembusan nafas sangat berat. Aku coba lihat kiri dan kananku. Tidak ada siapa-siapa. Dan ketika aku berbalik ke belakangku, tidak juga ada penampakan apapun. Aku mempercepat membereskan barang. Dan ketika semuanya sudah selesai dan aku akan keluar, dari pintu yang terbuka.
sebuah sosok yang menyeramkan. Rambutnya putih dan berantakan. Tangannya panjang dan wajahnya sangat menakutkan. Sosok itu terlihat seperti yang sering kita sebut dengan leak. Kepalanya mulai melenggak-lenggok. Matanya membelalak padaku. Tangan dengan kukunya yang panjang itu melambai-lambai padaku. Seketika itu juga aku berteriak dengan kencang. Hingga akhirnya aku tak sadarkan diri. Ketika aku sadar, aku sudah bersama guru dan teman-temanku yang lain. Badanku sangat lemah sekali. Aku coba ditenangkan oleh beberapa orang tua yang ada di sana. Setelah tenang, karena waktu juga, akhirnya kami pun pulang ke Bandung. Di sepanjang perjalanan, teman-temanku bertanya, apa hal yang aku alami sampai membuatku pingsan. Namun, aku belum bisa bercerita ketika itu. Sampai akhirnya, aku simpan cerita ini hingga di Bandung. Yang jelas, ini pengalaman terseram yang pernah aku alami.